Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Kang Rohim Official, kembali bersama channel Kang Rohim yang akan mendiskusikan secara khusus tentang masalah dan solusi menghadapi suami yang selingkuh atau suami yang sudah berhenti selingkuh. Di sini masih bersama guru kita Kang Rohim yang akan kita serap ilmunya agar siapapun istri yang saat ini punya masalah suaminya selingkuh atau punya luka batin akibat perselingkuhan suami bisa cepat pulih dan kembali bahagia. Ya. Assalamualaikum guru, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, di video ini secara spesifik kita akan bahas mengenai cara menghadapi suami yang selingkuh tapi ketika diajak cerai tidak mau. Padahal istrinya sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya dan ingin bercerai. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya guru. Apa alasan umum yang membuat suami tetap bertahan dalam pernikahan meskipun sudah berselingkuh? Alasan? Ya, saya bukan peselingkuh ya, tapi saya memahami orang-orang yang konsultasi ke saya dan mereka memberikan alasan-alasan. Contohnya seperti ini, kenapa suami tidak mau menceraikan? Ada yang beralasan sudah berkomitmen, sudah saling menyatu, sudah punya anak, kemudian boheman kalau bercerai. Bohemannya dia menceritakan bahwa nanti kalau saya harus membangun pernikahan kembali itu akan lebih merepotkan dan belum tentu sebaik yang pertama, sebaik yang sah ini. Nah, itu alasannya dia mempertahankan. Kemudian ada juga yang beralasan dari pandangan keluarga, pandangan masyarakat. Wah, itu keluarga punya riwayat baru, padahal dulunya kan nggak punya riwayat. Orang tua atau nenek kakek mbah-mbahnya peselingkuh atau pempoligami gitu. Nah, dia menjaga itu biar dia tetap selingkuh laki-laki ini tapi tetap mempertahankan istri sahnya. Ya, karena itu dia tidak mau cerai. Itu alasannya. Ya, apakah kondisi ini lebih banyak menguntungkan suami atau istri? Menguntungkan, saya rasa tidak ada untungnya ya. Untung secara nafsu mungkin ya, laki-laki nafsunya bisa, laki-laki peselingkuh itu ya, dia bisa ke istri, dia bisa ke selingkuhannya atau pelakornya itu. Tapi untung secara batin, secara hubungan itu justru merusak, tidak ada untungnya. Itu ya. Iya. Untuk apakah mungkin suami masih mencintai istri meskipun berselingkuh? Masih. Semua yang hampir ya, udah ratusan orang yang punya masalah yang sama ini, si suami kalau ditanya dia, saya tetap mencintaimu, saya tetap mencintai kamu sebagai istri sahku, kamu jangan kemana-mana, aku tetap akan menua bersamamu. Nah, ini keberatannya karena dia kadang suami ini gendeng edan. Orang mikir perasaan perempuannya. Nah, dia hanya menikmati nafsu birahinya yang kadang menganggap ini kan puber saya yang kedua, ketiga gitu ya. Jadi dia nggak bisa mengendalikan. Ya, kalau nggak bisa mengendalikan ya nikah sah aja. Berani, gentle, bilang sama istri sahnya, saya mau nikah lagi dan nikah resmi secara negara dan agama. Itu kalau berani. Ya, kalau suami yang pecundang, suami yang tidak punya nyali ya, dia akan ngumpet-ngumpet nikah siri. Nikah siri itu saya anggap tidak punya nyali ya. Apalagi selingkuh. Banci.
Kalau berani Anda sebagai laki-laki bilang sama istri sah Anda, saya mau nikah lagi untuk kamu juga menyetujui, dan nikah ini adalah sah untuk negara dan untuk agama. Nah, itu. Oke. Ini tadi pertanyaannya cara menghadapi suami yang selingkuh tapi ketika diajak cerai tidak mau. Iya. Gitu ya. Temanya seperti Berarti istri dong kita yang bahas ya. Oke. Oke, lanjut pertanyaannya. apakah ada faktor lain selain cinta yang membuat suami tetap bertahan dalam pernikahan? Faktor lain tadi saya sampaikan keluarga. Mungkin anak, mungkin dari keluarga yang sebelumnya tidak punya riwayat perselingkuhan, dia menjaga status sosialnya, maka dia menyembunyikan selingkuhnya dan bilang sama istri sahnya itu, aku tetap mencintaimu sebagai suami yang baik. Gitu. Nah, ini belum ke cara menghadapi suami loh. Nah, lanjut. Karena penonton mungkin menunggu, penontonnya perempuan ini. Bagaimana caranya menghadapi? Saya berada di istri yang seperti itu. Gitu. Oke, lanjut. Ya. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah suami benar-benar Bagaimana ingin cara apa? Mengetahui. Apakah benar-benar suami ingin mempertahankan rumah tangga atau hanya tidak mau kehilangan dua pihak sekaligus? Cara mengetahuinya, kalau batin perempuan pasti lebih Peka ya, merasa dia diperhatikan, dia diberikan kejelasan, dia diberikan penyampaian dalam ucapan, pasti akan tahu apakah pria ini lebih menyukai diri Anda atau menyukai pelakornya. Biasanya kalau pria yang memberikan kepastian, dia akan bilang, saya tetap mencintaimu, saya akan menua dengan, saya akan tetap mempertahankan ini. Dia masih memberi nafkah lahir, nafkah batin, anak-anak yang dirawat, terus kemudian tidak membebani istri. Hanya istri ini dibebani dalam perasaan, dia diduakan, itu aja. Tapi secara kewajiban, kemudian suami kewajibannya menafkahi istri, menafkahi anak, itu tetap dilakukan. Itu artinya dia masih menunjukkan bahwa suami ini masih mencintai istrinya. Iya. Apa dampaknya jika istri terus bertahan dalam hubungan yang seperti ini tanpa kejelasan? Dampaknya ya luka batin. Tinggal Anda sebagai istri mampu memaafkan atau tidak. Itu aja dampaknya luka batin Anda. Kalau luka batin itu Anda endapkan terus di dalam hati Anda, akan menjadi penyakit fisik. Itu dampaknya buruk. Jadi sampaikan sejelas-jelasnya kepada suami yang saat ini ya Anda alami suami Anda itu, sampaikan bagaimana kejelasannya, apa yang Anda inginkan, sampaikan. Saya tidak ingin dibuat mendua, saya inginnya kamu melepaskan pelakor itu, atau kalau kamu mendua ada syaratnya ini, kasih aja syarat yang kiranya Anda juga puas, atau Anda ingin syarat yang kiranya suami Anda tidak mampu. Kalau suami tidak mampu kan dia tidak akan berani. Apa syarat-syarat itu? Kalau mau konsultasi ke saya kasih tuntunannya. Ya. Nah, jika suami tidak mau bercerai, apa yang bisa dilakukan istri agar tetap memiliki kendali atas hidupnya? Harus punya jiwa yang kuat. Anda bisa terapi kuat jiwa. Nanti minta ke Mbak Dina untuk ditunjukkan di mana audio terapi kuat jiwa itu. Itu sudah dipakai banyak. Digunakan para istri yang mengalami masalah yang sama, dan akhirnya kuat ya, artinya istri-istri yang terapi kuat jiwa kepada saya itu kuat batinnya untuk menghadapi suami yang begitu. Jadi nggak tersakiti, nggak terlalu tersiksa, bahkan mendapatkan pencerahan, kemudahan dalam keharmonisan rumah tangganya. Oke, lanjut.
Bagaimana cara membuat batasan yang jelas agar istri tidak terus-menerus tersakiti? Batasan Yang jelas. yang jelas. Batasan yang jelas, kalau saya pengen ngasih tahu Anda harus terapi berdua ke saya. Nah, batasan ini adalah yang Anda sepakati. Anda pengennya apa, suami pengennya apa, saya menengahi. Saya akan membuat mungkin sampai 15 titik keinginan yang Anda harus sepakati. Nah, jangan hanya 1, 2, itu bukan jelas ya. 15 titik keinginan saya akan jabarkan saat Anda datang kepada saya. Di situ isi semuanya. Nanti akan ada kejelasan dari suami. Akhirnya Anda akan berumah tangga dengan bahagia. Lalu apakah istri harus tetap mempertahankan rumah tangga atau ada pilihan lain yang lebih bijak? Itu pilihan. Anda tetap mempertahankan atau bubar. Itu setelah ketemu saya ya. Nanti di situ saya akan ada penunjuk jalan bahwa ini tepatnya Anda lanjut. Ini tepatnya Anda bubar. Lanjut tetap bahagia dan cerai juga tetap bahagia. Jangan sampai Anda bercerai tidak membawa kebahagiaan. Itu ya. Ketemu saya. Ya. Lalu bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah agar mendapatkan petunjuk terbaik dalam mengambil keputusan? Saran saya Asma Ar-Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud. Pakailah tasbih berkah Ar-Rahim. Ini sudah saya riadohi untuk memudahkan Anda dikasih sayangnya Allah SWT. Insya Allah seperti yang sudah banyak yang berhasil dan Anda boleh mengikutinya. Apa yang harus selalu diingat istri agar tidak terjebak dalam hubungan yang merugikan dirinya sendiri? Apa yang selalu diingat? Harus diingat istri. Istri ingat paling gampang itu ingat komunikasi. Kemudian ingat memberikan pelayanan ke suami yang baik dalam hal makanan, minuman, dan seksual. Itu ingat. Mungkin selama ini Anda mengabaikan itu. Diminta bikin kopi, capek, kemudian malah mintanya ke pembantu Anda, "Bi, tolong bikinin kopi untuk ayah," misalnya. Ya, secara kopinya dinikmati, tapi batinnya tidak terisi. Kemudian dimintai tolong apa, ambilin makan, Anda juga merintah anak. Itu juga sesuatu yang tidak memuaskan suami. Apalagi diminta hubungan seks dan Anda menolak dengan kasar. Bahkan Anda mungkin pernah mengusirnya karena Anda merasa punya jabatan, punya kekuatan, punya otoritas di dalam hubungan Anda menolak dengan kasar. Ini membuat suami menjadi tidak bergairah pada Anda. Ya, tersakiti. Ya. Lalu mengapa kebahagiaan istri harus menjadi prioritas utama, bukan hanya bergantung pada keputusan suami? Bergantung pada keputusan suami. Utama, ini demi kesehatan fisik dan jiwa dari Anda seorang istri. Jadi bahagiakan diri. Kalau yang sudah-sudah yang mengalami masalah yang sama, saya minta untuk mengikat Anda tetap bahagia diri Anda sendiri dan mengikat cinta suami Anda dengan cincin Ar-Rahim dan disemprotkan parfum Ar-Rahim. Alhamdulillah, seperti yang sudah-sudah, dia tetap bahagia, seorang istri itu bahagia. Kemudian secara otomatis atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, suami semakin baik pada istri sahnya. Ini yang pakai cincin Ar-Rahim ini. Yeah. Bahkan ada yang tidak pulang, itu suaminya jarang pulang, tiba-tiba terikat pulang. Kemudian memperjelas bahwa saya mencintai Anda, jangan tinggalin saya.
Itu efeknya. Pertanyaan yang terakhir Guru, apa pesan terakhir untuk para istri yang sedang menghadapi situasi seperti ini agar tetap kuat, cerdas, dan mampu mengambil keputusan terbaik? Oke, paling mudah, pakai cincin ar-rahim, pakailah cincin ar-rahim. Kemudian ketika masih bersama dengan suami Anda, masih serumah, pakai garam ar-rahim dan semprotkan parfum ar-rahim kepada cincin. Ini ketika suami Anda masih di rumah ya, atau sering pulang, masih sering ketemu. Tapi kalau suami Anda sudah sering berjauhan, pakai tasbih ar-rahim dan cincin ar-rahim. Kemudian nanti yang sudah berhasil saya tangani, ada beberapa saran yang saya sampaikan kepada orangnya, dan ini rahasia. Kalau Anda memang mengalami hal yang sama, silakan ikuti, markan cincin ar-rahim, kemudian sesuaikan dengan kondisi Anda, apakah suami jauh atau dekat. Kalau jauh, tambahkan tasbih ar-rahim. Kalau dekat, tambahkan garam ar-rahim dan parfum ar-rahim. Itu nanti saran rahasianya saya sampaikan ketika Anda menggunakannya. Ya, baik, terima kasih Guru. Saya rasa ilmunya luar biasa sekali. Dan Amin, semoga saja pemirsa yang menonton video ini bisa menyerap dan menangkap ilmu yang Guru berikan. Serta semoga para istri yang saat ini sedang terluka bisa cepat pulih dan kembali bahagia. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.